Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini aku akan sharing nih salah satu fenomena yang cukup menarik untuk kita sharing gitu ya. Ceritanya nih biasa dari salah satu teman kita gitu ya. Kayak gini nih, Kak, aku punya berita bagus nih Kak. Pasangan narsistik aku akhirnya setelah aku bujuk-bujuk, dia mau loh meminta bantuan profesional kayak psikolog, psikiater atau aka terapi gitu ya. Aku bener-bener bersyukur banget Kak. Nah, ntar kalau sama psikolognya disuruh terapi atau perlu bantuan psikiater pun, aku berharap banget semoga ini bisa berhasil gitu ya. Kayak, aduh ini mungkin hasil doa aku yang dikabulin gitu ya. Aku sebenarnya soalnya memang masih banget sayang sama dia dan aku pengen masih lanjut sama dia kayak gitu. Itu adalah sharing dari teman kita yang akhirnya mau mencoba atau berusaha untuk melakukan bantuan profesional gitu ya Kak. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian, range-nya tuh kayak 3-4 bulan, akhirnya udah ke psikolog gitu ya. Kemudian sharing story berlanjut. Nah, mulailah muncul gap antara ekspektasi dan realitas gitu. Nah, waktu aku nanya sebenarnya harapan kamu tuh apa? Harapannya tuh simpel sih. Satu, aku pengen suami aku atau pasangan aku ini bisa mendengarkan lebih baik. Kedua, aku pengen pasangan aku bisa lebih peduli gitu ya, lebih care. Dalam artian care itu juga feeling gitu ya. Kemudian yang ketiga, aku pengen pasangan aku lebih punya perasaan, artinya ya gak tega-tega banget kayak nelantarin istrinya atau yang notabene primary family kayak gitu ya. Nah, namun realitasnya itu ternyata gak sesuai ekspektasi gitu ya. Malah terjadi beberapa kejanggalan yang akhirnya membuat drama lebih lanjut. Nah, artinya itu dia memanipulasi kegiatan temu psikolog atau terapi tersebut Kak gitu ya. Nah, di dalam video ini aku akan rangkum kira-kira pola manipulatif temu seorang profesional dari seorang narsis itu kayak gimana gitu ya. Ada 7 nih guys gitu ya. Nomor 1. Nah, mereka berpikir setelah 4 bulan ketemu psikolog itu mereka kayak udah mendingin banget atau bahkan udah ngerasa sembuh dan merasa lebih benar lagi atas perilakunya. Nah, sebenarnya ini masih dengan ciri utamanya yaitu grandiosity atau entitlement yang masih melekat gitu ya. Jadi kayak justru mempersenjatai diri mereka dengan berkata, kan gue udah terapi, ya lu nggak bisa salahin gue dong. Nah, di sini harusnya tuh begini, bukan begitu. Nah, ini adalah weaponize diri sendiri, artinya untuk further control gitu ya. Jadi bangga udah terapi gitu ya. Nah guys, terapi 4 bulan itu tidak jaminan kalau NPD atau disorder ini menjadi mendingan, atau bahkan tidak ada jaminan sama sekali untuk sembuh gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu menyerang balik dengan menggunakan frase kata terapis gua. Kata terapis gua tuh udah mendingan gitu ya. Jadi sekarang kayaknya kalau misalkan kita ada sesuatu, justru lo kali yang perlu diterapi. Kan gue udah terapi, sedangkan lu belum kan. Yang nomor 2 menyerang balik. Kemudian yang nomor 3 itu merasionalisasi perilaku abusifnya di kemudian hari dengan cara ngomong kayak gini, ya kan lu udah tahu kan gue gimana, lu aja udah tahu gue narsisis, bahkan lu sampai menyarankan gue terapi gitu. Ya kalau misalkan lu udah memang mau nolongin gue, ya udah lu harus support gue, maafin gua. Ya jujur emang aku kan nggak bisa tau lah perasaan lo kayak gimana gitu kan. Tapi kan gua udah berusaha di terapi gitu. Ingat kan kalau narsistik itu kan wajar, memang butuh proses dan wajar kalau misalkan sekarang gua masih melakukan ini gitu ya. Jadi
justru untuk menjawab rasionalisasi atas perilaku abusifnya gitu ya. Kemudian yang nomor 4 itu twisting gitu ya. Twistingnya ini agak bahaya sih gitu ya. Menggunakan kata-kata yaitu kata terapi gua emang bener-bener aku part yang gua ngelakuin ini tuh sebenarnya kenapa kok aku menjadi seorang narsisis atau yang kamu bilang aku abusive, sebenarnya itu gara-gara lu loh, kata terapis gua. Ada isu juga di lu, contohnya anger issue, kepo-keponya lu kayaknya nggak sabar gitu ya. Terus kadang lu juga nggak nurutin gua, lu nggak kasihan sama gua. Nah itu kata terapis gua gitu ya. Jadi tuh kayaknya kata terapis gua tuh lu deh yang banyak komplain, banyak nuntut gitu ya. Jadi nomor 4 ini part of gaslighting guys gitu ya, dengan embel-embel kata terapi gua. Kemudian yang nomor 5, seorang narsisis yang tahu dia berbicara banyak dengan terapisnya, namun kalau kalian tidak terlibat bisa saja dia merasa bebas untuk apa ngarang cerita. Itu bebas mengarang cerita dengan mengatasnamakan terapis atau hasil terapi atau opini psikolog bahkan yang membenarkan agendanya. Padahal ya emang nggak ada opini itu. Jadi memang itu adalah pola narsisik sejak awal yang notabene tidak cukup berubah gitu ya guys. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, kalau misalkan nanti terjadi sesuatu lagi di kemudian hari, dia akan dengan mudah menyalahkan ide ini gitu ya. Misalkan setelah ada another drama yang tetap berlangsung, terbuktikan realitasnya nggak sesuai harapan. Nah, dia akan muncul dengan perkataan, nah itu kan, nah terapi-terapi kayak gini nih ide siapa? Nah ide lu kan? Nah berarti ide lu, nah ini ide lu yang nggak berhasil, ya berarti lu yang salah. Ngapain lu ngasih ide-ide kayak gini? Udah buang-buang waktu gua, udah buang-buang biaya. Terus nyatanya apa? Nggak berhasil juga kan? Dan lu nggak hargain gua loh, gua udah mau terapi. Itu nomor 6. Kemudian yang nomor 7 itu dirangkum dengan sebuah kalimat, yaitu menyalahkan terapis, di mana mengatakan bahwa terapis ini tidak kompeten atau terapis ini tidak cukup hebat untuk menyembuhkan dia gitu ya. Ya paling ya jelas lah gua kayak gini, orang terapisnya yang lu pilih itu atau yang lu rekomendasiin minimal gak kompeten, ya mana bisa lah kayak gini. Jadi di dalam nomor 1 sampai 7 ini sebenarnya dengan menjalani terapi ini atau temu profesional atau bentuk sejenis ya, temu psikiater, temu psikolog, itu bisa memberikan efek domino guys gitu ya. Nah jadi apa nih terus notes di dalam video ini? Notesnya adalah gue ya sadar banget kalau orang yang udah sampai tahap ini, yang dulu gue juga hampir pengen banget melakukan ini gitu ya, you love this person gitu ya, kalian pasti mencintai orang ini, tapi mungkin refleksi dirinya, apakah terapi bisa memberikan dampak yang mendingan? Ya bisa. Namun terkadang kita perlu ingat bahwa terapis ini bagaimanapun orang luar gitu ya, berbeda dengan yang kalian atau gua gitu atau kita mungkin ya, yang menjadi primary supply gitu ya. Perubahan bisa terlihat atau bisa mendingan gitu ya. Itu kayak mungkin hanya saat terapi. 2, ya karena hanya saat terapi jadi hanya dilihat oleh terapisnya saja. Yang ketiga, terapis bisa melihat ada 1, 2, 3 beberapa dampak positif, tapi dampaknya ini aku rasa mungkin nggak cukup signifikan atau nggak cukup besar untuk lingkup sehari-hari, daily, atau hubungan suami istri atau hubungan di dalam rumah tangga gitu ya. Kemudian yang nomor 4, jarang ada sih, tapi ada gitu ya, yang justru terapisnya ikutan di love bombing. Oh my god, malah jadi potensial supply gitu ya. Jadi dalam video ini kita belajar jangan sampai agenda terapi atau kata-kata terapi ini justru menjadi double down buat kalian gitu ya, atau menjadi wahana baru di dalam menciptakan drama yang lebih kompleks dan complicated gitu ya guys. Jadi mungkin bottom line-nya gitu ya, boleh nggak terapi? Oh ya boleh, tapi itu disarankan untuk yang memang narsisisnya itu minimal punya kesadaran, minimal punya kemauan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Idealnya tuh tanpa paksaan dan juga diikuti oleh kesadaran diri. Nah, kalau dari sharing story ini, misalkan kalian bujuk-bujuk, kalian apalagi paksa-paksa atau begging-begging, memohon-mohon, biasanya itu antara ekspektasi dan realitas kurang match gitu ya teman-teman.
Teman-teman, aku appreciate banget untuk siapapun yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe gitu ya teman-teman. Semoga semua healing dan recovery-nya selalu lancar. Teman-teman jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissist. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.